belajar mengenai sosok seorang pribadi yang sungguh sangat teruji. Seorang menantu yang teruji tentang kesetiaannya. Di sini ada Orpa dan Rut. Ada dua mantu. Tetapi di sini yang teruji hanya Rut memiliki kesetiaan yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Kita melihat mereka ini Orpa dan Rut sama-sama menantu. Di mana mereka bersama-sama ketika mereka memiliki segalanya, mereka menikmati. Ketika mereka berjuang sama-sama. Ketika mereka mengalami keadaan yang tidak mengenakan, mereka juga mengalami bersama-sama. Mereka mengalami kesedihan, kesusahan bersama-sama. Mereka adalah seorang menantu di mana mereka menikah dengan kedua putra dari Naomi. Kita tahu cerita Naomi pada waktu itu. Naomi adalah seorang yang pada waktu itu dia miliki segalanya. Orang yang ada, orang yang punya. Dia berhasil. Ketika dia miliki segalanya, dia pindah kota ke kota lain. Pada waktu dia pindah dan tinggal di sana, suatu saat kota itu mengalami keadaan yang kekeringan, mengalami keadaan yang dimana keluarga dari Naomi sendiri itu kena imbas. Jadi segala sesuatu yang dikerjakannya habis, kekayaannya habis, yang dia miliki habis. Dan tidak cukup di situ, suami dari Naomi juga meninggal. Tidak lama kemudian juga anak-anaknya. Bayangkan, hanya tersisa adalah Naomi dan kedua mantunya. Jadi ketiga perempuan ini sama-sama berjuang. Ketika mereka memiliki segala, mereka menikmati. Ketika mereka tidak ada, mereka berjuang bersama, mereka bergumul bersama, mereka sedih bersama. Ketika orang yang dia kasihi meninggalkan, mereka memiliki beban yang cukup berat, tantangan yang cukup berat, pergumulan yang cukup berat, kesukaran yang sangat besar yang dialami. Untuk berjuang nasibnya, untuk kehidupan masa depannya, susah sekali. Sebab itu ketika Naomi di titik di mana dia tidak kuat, dia berkata kepada kedua mantunya untuk mereka meninggalkan dia, untuk pergi kembali kepada bangsanya atau kepada orang tuanya. Ketika Rut dan Orpa juga mengalami keadaan yang sungguh mengalami tekanan yang berat karena sudah tidak ada lagi yang bisa bertanggung jawab atas hidupnya karena sandaran hidupnya sudah meninggal. Dan dia melihat masa depannya masih panjang. Dan dia berkata, ketika dia dengar apa yang diperintahkan oleh mertuanya, maka diiyakan. Karena dia pikir-pikir, karena hidupnya susah, dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Naomi. Tapi Rut beda. Rut luar biasa, teruji. Kalau dibilang penderita, sama, bergumul sama, kesedihan sama. Tapi Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Sungguh berbeda dengan Orpa. Teruji dengan kesengsaraannya bahwa dia setia sebagai menantu. Kalau zaman sekarang, saudara, kayaknya jarang. 1001 kali ya, saudara. Sekali lagi saya tidak menghina. Rut teruji jauh seperti seorang anak yang bertanggung jawab kepada orang tuanya. Kita bisa baca di dalam Rut pertama.
Ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, lihat statement apa yang dikatakan Rut kepada Naomi. Pribadi yang sungguh sangat muncul dan teruji tentang kesetiaannya. Jauh seperti seorang anak yang bertanggung jawab kepada orang tuanya. Zaman sekarang saya melihat saudara, saya tidak menghakimi, bahkan saya melihat itu saya sedih. Ini seorang anak, bukan menantu. Seorang anak di mana karena dia sukses sekali, karena dia sibuk, dia memiliki keluarga, dia memiliki orang tua masih ada. Karena dia sibuk, tidak bisa ngurusin tidak bisa ngurusin orang tuanya, dan orang tuanya ditaruh di mana? Di panti. Bayangkan ketika saya dengar itu, ini seorang anak di mana dulu orang tuanya mengandung dia, berjuang antara hidup dan mati. Ketika lahir pun orang tua berjuang mendidik, membesarkan sampai sukses. Bahkan walaupun orang tua tidak makan, yang penting anak berjuang bagaimana caranya, susah dan sedih dia lakukan untuk anak. Tapi sekarang ketika anak sudah sukses, anak tidak akan seperti berjuang seperti orang tua untuk hanya tinggal dan diperhatikan di rumah saja, padahal dia punya uang, tapi ditaruh di mana? Tempat panti. Bayangkan ketika saya lihat itu, saya sedih luar biasa. Kalau kita kembali ke Rut bukan seorang anak, tapi dia seorang mantu. Tetapi dia sungguh-sungguh setia. Jauh isinya kalau orang Jawa bilang ngalah-ngalai anak. Dia mempertanggung jawab, memperhatikan, bertanggung jawab penuh, mengasihi Naomi. Apa yang dikatakan Naomi, nurut. Apa yang disuruh Naomi dia lakukan. Bahkan dikatakan bangsamu adalah bangsaku. Gak cukup itu statement dia katakan. Hanya yang bisa memisahkan adalah maut. Luar biasa. Pribadi yang sungguh berbeda. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Rut setia, walaupun keadaan susah, walaupun keadaan yang cukup berat, sedih, tantangan yang dihadapi, dia tetap setia kepada mertuanya. Dia tetap setia yang kedua. Allah yang disembah, Tuhan yang disembah, Naomi. Hari ini kita belajar tentang kesetiaannya Rut. Biarlah kita juga setia. Apapun badai, apapun keadaan yang menekan kita, walaupun doa kita belum dijawab, apapun keadaan susah pun, jangan pernah engkau melepaskan Tuhan Allah kita. Biarlah kesengsaraan, kesedihan
kita tidak melepaskan Tuhan Allah kita. Lihat Rut, Tuhan memperhitungkan tentang kesetiaan. Pada akhirnya Rut dimuliakan. Rut mendapatkan Boaz orang yang terkaya. Rut dimuliakan sampai keturunannya. Hari ini, jangan pernah engkau lepaskan. Apapun keadaan kondisimu, itu sesungguhnya tidak akan menggeserkan. Percayalah, ketika kita terus percaya, tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam yang kita hadapi. Pasti kita ditolong, pasti Tuhan jawab, pasti kita akan dibela, pasti Tuhan berkati. Kesetiaan akan teruji dengan waktu. Kesetiaan akan teruji dengan keadaan. Kesukaran, kesusahan, atau rintangan, maka akan teruji di situ. Kesetiaan tidak teruji dengan kalimat yang manis, kata-kata yang indah, tapi kesetiaan akan teruji hari ini ketika engkau berkata setia dengan Tuhan. Maka lihat, apapun yang kau hadapi hari ini, engkau tidak akan melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebaliknya, Tuhan kita itu adalah Allah yang setia, sungguh sangat setia. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Kalau Rut bisa, kenapa kita tidak? Kita pasti bisa. Keadaan sesulit apapun, tekanan yang kita hadapi, tidak akan membeserkan kita untuk melepaskan Tuhan yang kita sembah. Tetapi kita semakin pegang, semakin percaya, semakin teguh. Dan Tuhan pasti akan memberkati dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap setia. Kami tahu kesetiaan akan teruji dengan keadaan. Kesetiaan akan teruji Tuhan dengan masalah, kehidupan, tantangan, kesukaran, kesusahan. Akan teruji kesetiaan kami kepadamu. Buat kami setia dan tidak melepaskan apapun keadaan kami Tuhan. Tetap kami percaya, kami karena tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau pasti menolong kami, Engkau pasti pelihara kami, Engkau pasti bertanggung jawab atas kami, Engkau pasti membela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang teruji tentang kesetiaan kepercayaan kami kepadamu. Apapun itu, kami tetap percaya padamu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu seluruhnya, Engkau akan menolong. Pagi ini mereka melakukan aktivitas sepanjang hari ini, biarlah berkat-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu terus Kau curahkan. Engkau bersama dengan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.